Halo semua, perkenalkan nama saya Etseria Friyanti Tugatoro, NIM A1C11971, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester saya nomor 2, yaitu pada mata kuliah Kimia Organik 3. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana Anda dapat melakukan kontrol kinetika suatu reaksi pembentukan ester sehingga dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih kontrol termodinamika atau kinetika itu dan apa sih kontrol termodinamika dan kinetika itu, nah di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kita ketahui bahwasanya kontrol termodinamika atau kinetika dalam suatu reaksi kimia itu dapat menentukan komposisi campuran produk reaksi ketika jalur bersaing mengarah pada produk yang berbeda, serta selektivitas dari pengaruh kondisi reaksi tersebut. Nah, kondisi reaksi itu dapat seperti suhu, tekanan, atau pelarut yang mempengaruhi jalur reaksi. Nah, maka dari itu kontrol termodinamika maupun kontrol kinetika adalah suatu kesatuan dalam suatu reaksi kimia. Nah, kedua kontrol reaksi ini juga disebut sebagai faktor termodinamika dan juga faktor faktor kinetika yang dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah faktor termodinamika. Nah, faktor termodinamika ini adalah adanya stabilitas reaktif dari produk pada suhu tinggi. Nah, reaksi ini biasanya berada di bawah kendali termodinamika atau biasanya dia itu bersifat equilibrium atau kondisinya itu reversible. Nah, produk utamanya itu berada dalam sistem yang lebih stabil. Nah, yang kedua adalah faktor kinetika, di mana kecepatan pembentukan produk ini yaitu pada temperatur yang rendah. Nah, reaksi ini berada di bawah kontrol kinetika, di mana kondisinya itu adalah reversible. Nah, produk utama yang dihasilkan adalah produk yang mana reaksi tersebut berlangsung dengan cepat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara yang dilakukan pada kontrol kinetika pada suatu reaksi pembentukan ester sehingga dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil, yaitu kan kita ketahui bahwasanya kan pada kontrol termodinamika dan juga kontrol kinetika yaitu pada proses terjadinya produk anhidrat ini, yaitu ketika suatu pembentukan produk anhidrat, maka kecepatan pembentukan esternya kita percepat. Nah, di sini sehingga keadaan transisinya itu lebih stabil. Hal ini karena adanya penghalang aktivasi yang lebih rendah. Nah, yang mana hal tersebut di bawah kontrol kinetika. Dan juga agar dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil, ke dalamnya juga kita tambahkan sebuah katalisator yang mana tujuannya agar ester tidak terputus dan dihasilkan suatu senyawa ester yang stabil. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya proses kontrol termodinamika dan juga kontrol kinetika melalui grafik ini. Nah, berdasarkan teman-teman dapat melihat di layar monitor grafik proses terjadinya kontrol termodinamika dan juga kontrol kinetika. Nah, pada koordinat ini menggambarkan dasar tentang kontrol termodinamika dan juga kontrol kinetika. Nah, yang mana pada diagram tersebut ini dapat dijelaskan. Kita dapat melihat di layar monitor bahwasanya bahan awalnya ini atau yang disebut dengan SM. Nah, ini SM ini. Nah, ini dapat bereaksi untuk memberikan dua produk yang berbeda, yaitu kita dapat melihat pada garis yang berwarna hijau ini adalah P1-nya,
Sedangkan garis yang berwarna biru ini adalah P2-nya melalui sebuah jalur yang berbeda. Nah, reaksi 1, nah yang ini pada garis berwarna hijau ini menghasilkan sebuah P1. Nah, di sini P1, ini P1. Nah, di mana reaksi P1 ini akan bergerak bereaksi lebih cepat. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena memiliki keadaan transisi yang lebih stabil. Nah, ini keadaan transisinya lebih stabil, yaitu TS1. Nah, ini TS1-nya ini lebih stabil dibandingkan TS2-nya. Nah, kemudian pada P1, nah pada P1 ini garis berwarna hijau ini merupakan produk kinetikanya. Nah, sedangkan reaksi 2, nah reaksi 2 ini kita dapat melihat gambarnya, ini menghasilkan P2. Nah, garis yang berwarna biru ini merupakan P2. Nah, P2 ini adalah produk yang lebih stabil karena berada pada energi yang lebih rendah dari P1. Nah, jadi P2 ini merupakan produk termodinamika. Nah, dari gambar ini maka dapat kita simpulkan bahwasanya P1 ini merupakan produk kinetika. Karena kenapa? Karena adanya penghalang aktivasinya itu lebih rendah dibandingkan P2. Sedangkan P2 ini adalah pada keadaan termodinamika. Nah, ini karena dia berada pada energi yang lebih rendah, sehingga dia berada di bawah produk kontrol termodinamika. Nah, sampai di sinilah jawaban saya dari ujian tengah semester saya, yaitu Kimia Organik 3, yaitu jawaban nomor 2. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.